Bang Panji tuh lucu, cuma Kenapa muka gue udah kayak Kiki Saputri ya? Gua ngomong gitu udah loh. cocok jadi pelawak. Muka lo kayak Panji sih. Jadi menurut kamu Jesus tidak funny? Gitu ya. Menurut ngomong Zebi, kayak gitu. gitu. Enggak. Gue kan di UI-nya lewat jalur undangan ya. Oh. Buat apa tes tulis? Susah guys buat makan dari mimpi. Susah. Kecuali orang tua kamu memang Pejabat. Namanya kumlot guys. Maksudnya Keren banget gue dilingit ya. Anjay. Gila. atau nggak lu capek kali. Kayak Susah tiap juga ketemu ya. orang, lu kan komedian, coba ngejokes gitu. Saya tidak bisa. Saya kalah memang. Saya gagal di sini. Tidak semua hal harus saya bisa kan. Buat teman-temanku stand up komedian di luar sana, stop Panji. Canda Bang Panji. Itu sebenarnya realita ya bang atau gimana? Realita. Selamat datang di Kasat Kusut. Karena gue tahu kebanyakan yang nonton konten gue itu seumuran sama gue di umur 20-an. Gue yakin salah satu search bar YouTube kalian itu gimana caranya bisa jadi sukses. Kunci sukses di usia muda. Nah, tapi hari ini gue akan membawa seseorang yang merupakan antitesis dari hal-hal tersebut. Kalau misalnya zaman-zaman sekarang orang-orang tuh nyari kayak gimana sih cari-cari nih motivasi biar gue semangat kerja, biar gue bisa sukses. Nah, orang ini malah mematahkan hal tersebut. Karena guys, sebenarnya ya kita kan tahu sekarang nyari kerjaan tuh susah gitu, apalagi kalau misalnya gaji UMR. Tapi menurut orang ini katanya sebenarnya gaji UMR itu cukup kalau gajinya upah minimum Raffi Nagita. Ini dia, Devan Demotivator. Halo. Gue hari ini merasakan aura negatif yang cukup banyak ya. Dikira gue dukun kali. Gue udah bisa merasakan nih kayaknya semangat gue udah mulai patah di sini gitu. Nah mungkin boleh intro dulu kali bang. Sebenarnya lo tuh selebgram, influencer, content creator atau komika gitu? Gue kayaknya nggak berani menyebut diri gue selebgram. Oh kalau gitu apa nih kita nyebutin nih bang? Content creator aja. Oh content creator. Content creator, komedian, stand up komedian, ya begitulah. Tapi kalau misalnya kayak kenapa lo gak mau nyebut diri lo sebagai influencer gitu? Karena sepertinya gue tidak memberikan influence apa-apa juga. Influence Mungkin ya. Tidak memotivasi orang itu gak termasuk. Apa iya ya? Kayak kalau yang influencer atau selebgram itu kan orang-orang yang sangat sosialita banget gitu ya, sangat apa-apa kehidupan pribadi juga kayak expose media. Gue kayaknya enggak deh, gue lebih ke ya gue ngecengin orang aja dah. Iya. Jadi content creator aja gitu. Menarik sih soalnya sebenarnya gue beberapa kali ketemu orang-orang yang bukan proklaim ya, tapi emang kayak ngerasa lebih nyaman dirinya dipanggil content creator itu kayaknya kalau manggil diri sendiri sebagai selebgram atau influencer tuh agak cringe gitu. Gue juga kayak bergidik. Soalnya nggak tahu ya mengaruhin siapa gitu. Better as content creator aja. Tapi lo lebih prefer kayak maksudnya sebagai komedian atau content creator? Dua-duanya sih. Soalnya gue content creator di bidang komedi kan jadinya. Oh iya ding. Sekarang kan nggak terpisah gitu ya. Kalau misalnya buat kayak di bidang komedi ini sendiri, lo tuh awalnya tertarik karena apa bang? Maksudnya kok bisa nemu niche yang kayak gitu? Gue sebenarnya perjalanan komedi gue diawali ketika gue SMP. Jauh banget. Oh lo udah lucu dari dulu. Tapi dari SMP gue itu ketemu sama stand up komedi. Jadi di SMP gue tuh waktu itu ada setiap hari Sabtu itu ada namanya apresiasi seni, yang mana di situ setiap perwakilan mata pelajaran tuh menampilkan performance. Jadi misalkan dari mata pelajaran bahasa Inggris dia suruh storytelling atau suruh apa, dari pelajaran agama dia suruh ngaji apa bagaimana. Nah gue waktu itu mewakili pelajaran bahasa Indonesia, gue disuruh pidato. Iya biasanya kan emang Turns pidato. out itu lucu. Orang-orang ternyata pada ketawa setelah gue pidato gitu kayak. Pidato tuh bisa lucu. Pidato bahasa Indonesia, cuma di situ orang-orang pada ketawa dan ketika gue turun panggung ada temen gue yang bikin status di Facebook. Gila Van, lu tadi stand upnya lucu banget. Kan di stand up. Dari situ gue ternyata gue tadi berstand up komedi. Cuma itu masih asal-asal ngomong, nggak yang ada format template
bahasa stand up comedy sih. Katanya udah ada bibit-bibit talenta ya dari situlah beberapa minggu-minggu kemudiannya juga disuruh naik lagi sama gurunya. Tapi lo masih inget gak bang isi pidato lo apa waktu itu? Wah, seingat gue tuh gue ngejokes tentang global warming. Tapi itu advance loh, maksudnya kayak anak SMP cuy ngomongin global warming. Gue tuh sempat ngeliat di internet tuh ada gambar dampak global warming tuh, tadinya orang pakai baju panjang, terus baju ini lama-lama semakin mini nih bajunya. Nah itu gue bawakan itu ke materi omongan pidato gue, dan itu pada orang-orang pada ketawa gitu. Jadi dari situ gue dalam juga ternyata global warming. Kok kocak ya? Benar kayak topik yang serius ternyata bisa dijadiin lucu gitu. Ya, padahal gue nggak berniat untuk kocak nih, enggak gitu kayak. Tapi lo emang udah kocak aja gitu. Mungkin kayak orang-orang lihat penyampaian gue aneh gitu kali ya, jadi ketawa gitu. Dari situ gue baru ngeh bahwa stand up comedy dan di masa itu juga stand up tuh lagi happening banget kan di Indonesia. Baru masuk tuh, baru mulai bermunculan komunitas. Masa-masa Raditya Dika gitu atau gimana? Masa-masa baru berdiri lah stand up Indo 2013 2014 lah. Itu gue SMP. Ya, SMP. Kita berarti gak beda jauh umurnya. Itu juga masa-masa gue SMP. Gua 2010 masuk. 2013. Iya. Ya SMP lulus gitulah. Tapi menarik bang, maksudnya gue tuh beberapa kali juga suka nonton stand up kan. Tapi gue sering denger kayak komika tuh ngomong ya materi stand up gue sih dari materi keresahan ya gitu, dia kesel sama sesuatu gitu. Nah kalau lo tuh sama atau nggak, atau kayak formula lo sebenarnya kayak tadi cuman kayak kepikiran lucu aja gitu terus mau bikin? Kayaknya semua komika tuh memang menulis materi dari keresahannya deh. Dan yang gue lihat tuh di komunitas stand up, orang yang hidupnya paling melarat, semakin melarat dia, semakin tersiksa dia tuh semakin lucu. Contohnya? Ada lah. Ada anak Jaksel yang dia bilang dia dibuang orang tuanya, terus akhirnya dibeli sama orang nih seharga 5 juta. Dia bilang katanya gue seharga Mio second gitu. Gitu kayak itu Ilham Setiadi tuh. Komika stand up Jaksel gitu, semakin menderita orang tuh potensi lucunya tuh semakin besar gitu. Dan itu menjadi hal yang baik juga sih. Kita jadi mengembrace kesialan hidup kita gitu. Anjay stand up. Bingung sih mau miris apa mau ketawa ya gue di sini. Stand up comedy menyelamatkan banyak hidup orang. Kalau lo sendiri bang, coba kan gue lihat nih konten-konten lo kan kebanyakan kayak ngata-ngatain bos gitu, budak korporat. Sebenarnya bos mana sih yang nyakitin lo? Bos orang lain sih. Bos orang. Kebetulan gue juga menjadi karyawan dan sebenarnya gue tidak merasakan apa yang gue kontenin gitu. Gue nggak merasakan lingkungan yang toksik, gue nggak ngerasain bos yang toksik. Walaupun memang gue merasakan gaji yang kecil sih. Ternyata sama UMR juga. Sama. Merasakan juga waktu itu. Cuma gue ngontenin lingkungan toksik segala macam itu biasanya dari tweet orang sih. Dari keluh kesah teman-teman gue, kan mereka pada suka bikin second account tuh. Terus mereka suka pada update ngomong-ngomong tentang atasannya, gue jadiin konten. Dari situ dah. Pendapat lu gimana tuh bang soal second account? Gue sih merasa tidak butuh ya. Kenapa tuh? banyak yang kesentil deh. Gue merasa nggak penting gitu. Tapi ya gue memahami bahwa memang orang-orang ini butuh tempat untuk melampiaskan dan nggak bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Cuma kadang jatuhnya jadi gue melihatnya lebih banyak hal yang nggak pentingnya lah. Gue merasa nggak butuh juga gitu. Gue nggak pernah punya second account di sosmed manapun gitu. Karena gue butuh viewers juga sih. Gimana nggak ada engagement nggak makan ya? Iya jadinya ya paling akun pribadi gue selain Semakin Devan itu pun akun udah ada emang dari awal gue bikin IG. Baru bikin Semakin Devan. Jadi lo tuh bedain personal life lo sama personal lo yang di medsos gitu? Beda akun, jadi kebetulan gue bikin akun baru buat Semakin Devan itu pun ya gitu. Jatuhnya masuk second account nggak? First account sih. Jatuhnya soalnya kan lo nggak nge-hate apa-apa. Iya kan. Jatuhnya second account gue ya Semakin Devan ini sebenarnya. Second account gue.
Jadi yang ada 200.000 followers ini ya. 300. Oh sorry. Jauh ya. Jauh banget motongnya. Apalah gue yang seorang mikro influencer ini gue cuma 20.000. Tapi kan kamu GKT. Sorry bang, makro influencer. Oke bang, tapi gue pengen tahu kayak reaksi teman-teman lo tuh pas lo awal konten terus kayak sadar nih, anjing ini mah pernah gue post nih second account opini gue gitu. Mereka ini nggak kayak ngatain lo gitu, kok lo pakai ini sih gitu. Ada yang nge-DM gitu ngomong bangsat lu Van gue jadiin konten gitu, ada itu temen gue tentang percintaan, dia baru download Bumble gitu-gitu terus gue kontenin karena kocak bangsat lu Van cerita gue. Oh dia sadar. Sadar ya gitulah, terus di repost di story-nya cuma ngomong ngejek-ngejek gue gitu. Ada respon-respon begitu, tapi mereka nggak ada yang marah gimana gitu sih. Malah nanti lucu semoga ya. Semoga ya. Sebenarnya ada yang tersakiti nggak gitu. marah ya. Nah tapi bang gue kan biasanya ngeliat nih, maksudnya pesona-pesona abang-abang lucu gitu. Itu kan biasanya terlihat ya tongkrongan cowok-cowok gitu ya. Apa jangan-jangan lo tuh di tongkrongan sama teman-teman lo emang salah satunya jobnya itu sebagai pelawak gitu? Tergantung tongkrongan sih. Kalau tongkrongan teman SMA atau teman kuliah tuh gue biasanya memang kadang sukanya plus atau di tongkrongan kantor. Cuma kalau tongkrongan orang-orang yang baru kenal gitu gue lebih cenderung diem aja gitu. Gue rada introvert dikit sebenarnya sebelum kenal orang. Kayak di sini aja gue diem kan dari tadi. Gak asik guys, gak asik. salah nih. Gue diem aja. Terus gue tuh kayak soalnya ya orang tua gue apalagi itu salah satu yang pemikirannya tuh masih agak konservatif juga gitu. Kayak misalnya sekarang gue jadi content creator, mereka ngeliatnya kayak emang ngasilin apa maksudnya? Emang kamu dapat apa dari sini gitu loh. Lu disuruh daftar CPNS gak? Buka loh. Makanya gue disuruh daftar nggak? Iya disuruh. Gue dikirim. Gue dikirim di grup keluarga. Sumpah mending jadi PNS. Ngapain konten-konten syuting mending jadi PNS. Sumpah. Hidup lu nyaman, terjamin. Kan jadi kebanggaan keluarga lagi ya. Iya, udahlah, gak usah konten-konten lah. Ya makanya gue ngerasa tuh kayak orang tua gue juga kan ngeliat, udahlah kamu nggak usah kamu kubur aja mimpi kamu itu menjadi orang populer, kamu jadi orang mediocre aja gitu. Orang tua lu demotivator ya? Makanya gue sekarang kayak relate banget nih kayak sosok ayah gue di sini. Sebenarnya saya adalah ayah. Anakku kamu ngapain? Nah gue tuh kepo bang kayak orang tua lu tuh sebenarnya pas awal kecewa gak? Kayak pengen tahu gitu kan, apalagi gue kan tahu ya, mungkin guys boleh ditampilin screenshot LinkedIn yang udah gue masukin. Wow. Nah setelah ini, nah kita bisa lihat ya di sini Bang Devan itu dari UI, terus sarjana geografi dengan nilainya cum laude guys. Maksudnya, keren banget gue di LinkedIn ya, anjay, gila. Gila cuy. Keren banget. UI cuy, maksudnya orang tua lo ini gak sempet kayak nak kamu mendingan harusnya kerjanya di BMKG aja atau apa gitu, kayak sempet ada tantangan gak? Atau emang dari dulu lo kecil tuh kayak orang tua lo udah kayak wah anak saya akan menjadi bintang. Sebenarnya dulu tuh gue berniat untuk menjadi seorang akademisi sebenarnya, pengen jadi profesor, pengen jadi dosen, pokoknya akademisi lah. Cuma semua itu berubah ketika gue ketemu stand up. Jadi setelah ketemu stand up tuh jadi lebih ke seni-senian gitulah, dunia-dunia kreatif. Gue ikut teater juga. Nah ketika kuliah ini sejujurnya gue mencari peluang yang gue bisa masuk nih. Oh iya. Sejujurnya. Gue kan di UI-nya lewat jalur undangan ya. Buat apa tes tulis? Kok orang ngapain ya gue dulu intern? Effort banget sih. Jadi gue masuk UI itu lewat jalur undangan, di mana di situ gue memang cari jurusan yang ibaratnya di masa itu passing grade-nya rendah atau mana? Persaingannya tuh nggak ketat. Iya. Jadi gue daftar lah. Nah di sisi lain kan gue dari daerah tuh ya, dari SMA di Cilegon gitu kan. Oh lo gak dari Jakarta bukan berarti? Sekitar Jakarta. Jadi chance-nya untuk masuk UI kan jadi agak lebih sulit. Makanya gue cari yang persaingan gak ketat.
geografi inilah muncul. Gue pikir lo emang passionate banget gitu kayak. Tidak. Saya passionate sama UI-nya. Tapi kan lo tadi bilang udahlah daftar aja jadi PNS, lo tertarik gak jadi guru geografi gitu? Enggak guru sih. Gaji guru di Indonesia kurang ya. Aduh gimana nih. Orang-orang demo di sini gue malah undang demotivator. Tapi ada demo-demonya juga kan. Oh. Gitu. Jadi ya itulah karena gue merasa ya udah ibaratnya oportunis aja nih. Yang penting gue dapet UI-nya. Terus ya setelah ketika kuliah tuh gue merasa ya udah gue menuntaskan tanggung jawab gue aja ke orang tua gue. Habis itu setelah itu gue bebas kemana aja lah. Ngejar passion berarti. Ngejar passion. Gitu. Setelah lulus pun gue daftarnya ke bidang-bidang kreatif semua gitu. Ke PH, ke agensi, ke rumah produksi semacam-macam pokoknya. Tapi lo ngerasain nggak bang? Maksudnya masa-masa susah nyari kerja tuh lo ngerasain juga? Ngerasain bentar. Atau langsung? Ngerasain tapi bentar doang. Kan lulusan top 3. Gampang lah dapat offer kerja. Kebetulan waktu itu gue lulus pas pandemi lagi. Oh. Di masa pandemi 2020 banget tuh gue skripsian juga pas lagi masa pandemi, wisuda juga online gue. Jadi nggak merasakan euforia wisuda gitu. Terus ya lulus sekitar 2 bulan sampai 3 bulan tuh baru dapat kerja gitu. Nah itu gue tapi jadi oportunis juga tuh setelah lulus. Jadi pokoknya gue daftar ke pekerjaan yang nerima any major. Semua bank juga gue sempat daftar tuh. Wah bank apa aja tuh dar. Terus production house dar. Terus ya gitu dah. Cuma pada akhirnya dapatlah satu pekerjaan ini di bidang media ini. Jadi apa tuh kalau tau? Di awal tuh gue jadi di bidang kreatif. Jadi gue jadi talent dan jadi scriptwriter-nya. Oh tapi langsung jadi talent? Langsung jadi talent dan scriptwriter. Beda sih sama dari gue. Scriptwriter dulu sih. Kalau gue dulu soalnya megang-megang tripod dulu. Oh iya. Oh. Gue jadi pemegang tripod dulu. Kalau ini langsung jadi talent ya? Karena gue masukin foto gue di stand up dan di teater sih mungkin. Jadi kelihatan wah ini kayak bisa mengonten ya orang. Jadi Nah pas awal-awal lo ngonten itu lo sesuaiin sama maksudnya apa yang medianya mauin atau lo berusaha improve gitu ngelihat tren gitu? Jadi gue tuh awalnya masuk di ya itulah perusahaan agensi lah ya bisa dibilang perusahaan agensi. Jadi di situ gue megang TikToknya. Di TikTok itu gue jadi talentnya, gue bikin naskah tentang monolog komedi, sketsa komedi segala macam. Oh tapi tetap komedi ya meskipun Komedi. lo kerja di profesional. Emang core-nya komedi. Jadi segala hal tipe konten komedi gue coba. Nah salah satunya adalah konten demotivasi ini. Itu tahun berapa bang? Kalau yang nge-trigger lo buat dapet kayak ini nih kayaknya demotivasi tuh oke deh, banyak yang ngeliat gitu. Gua udah ngonten untuk kantor tuh udah dari 2020. Terus baru postingan pertama Semakin di Devan tuh 2021 Maret. Nah ketika ngonten itu sampai pada akhirnya gue itu sebenarnya untuk salah satu KPI aja, KPI kerjanya nih konten tentang demotivasi gitu. Jadi gue waktu itu melihat postingan orang motivasi gitu pakai lilin dengan kata-kata syahdu, nggak apa-apa kok, semua bukan salah kamu. Self love gitu. Semesta akan mendukungmu. Gue melihat itu kayak bergidik loh. Pakai lilin. Meditasi gitu dia tanya. Semacam gitulah. Gue liat kontennya, gue ngeliatnya kayak bergidik. Sorry buat teman-teman yang into ke konten seperti itu ya. Gue setuju. Pokoknya konten-konten yang mendayu-dayu gitu loh, yang kayak mempupuk-pupuk kamu secara online gitu, kayak gue malah ngelihatnya agak bergidik dan di situ mulai kepikiran ide, bisa gue patahin nih gitu. Percayalah kamu, bisa gue patahin nih gitu, karena berangkat dari stand up gitu kali ya. Jadi kepikiran, ide patahnya. Jadi dari situ gue kepikiran bikin tentang kan ini motivasi, gue bikin demotivasinya kali ya. Jadi dia udah dari situ bikin untuk kantor tadinya awalnya. Memang untuk KPI sehari-hari aja, biar nggak cuma monolog komedi dan sketsa komedi doang gitu. Nah kemudian dari situ dilihat sama chief editor gue, dilihat potensial, disuruhlah bikin aset sendiri, bikin IP sendiri. Maka jadilah Semakin Devan. Itu November tuh awal inisiasi, November 2020 tuh awal inisiasi Semakin Devan. Terus ketika akhirnya upload konten pertama tuh Maret 2021. Jadi prosesnya lama juga tuh, proses bergejolak dengan diri. Aduh, lucu nggak ya aku kalau bikin konten sendiri? Bahkan abang-abang demotivator sempat insecure juga. Insecure pastinya, aduh cringe gaya gue, aduh males, aduh takut gitu-gitu. Gitu deh sampai akhirnya upload konten. Tapi benar juga berarti lo tadi berangkat dari hal yang lo keselin juga ya sebenarnya ya. Lo kan tadi kayak bilang kayak
kok agak cringe gitu. Tapi gue setuju sih, maksudnya gue ngelihat waktu itu sempat ada tren kayaknya gara-gara pandemi orang-orang di rumah, terus banyak yang kayak gue gak ada kegiatan keluar, akhirnya banyak yang sedih gitu kan ya. Terus gue ngelihat entah kenapa tuh teman-teman gue tiba-tiba pada ngupload foto buku Atomic Habits kalau cara apa buku, tau nggak, lo tau gak buku yang oranye, cara untuk say fuck apa sih? Iya fuck itu. say no apa sih? Iya pokoknya cara untuk tidak peduli, the don't art give a fuck of gitu. giving a fuck apalah itu ya. Terus semenjak itu tiba-tiba lah kok teman-teman gue tiba-tiba langsung pada jadi self love, self help gitu. Iya banyak di masa Ingat itu. kepada diri buku-buku sendiri viral, itu. Atomic Habits, terus sampai giving a fuck sama Sapiens. sama Sapiens, ya gitu dah. Tiba-tiba semua orang personal development gitu kan. Tiba-tiba di situ orang-orang pada melihat ke diri sendiri, apa kurangnya refleksi itu, refleksi gitu ya. Seru juga masa-masa itu ya. Kalau gimana bang? Lo pernah nggak sebenarnya lo pernah ngalamin fase itu gitu? Fase-fase merefleksi diri gitu ya. Mungkin ketika baru lulus sih kayaknya ya. Pas baru lulus tuh ya jujur di masa pandemi juga, ketika gua keterima tuh gua langsung oke gitu. Padahal di awal-awal tuh kayak itu bergejolak sama keinginan batin gue gitu. Kalau sebenarnya di ideal gue tuh gue pengen jadi stand up comedian nih, ikut Suci, juara 3 besar, terus lolos, menang, terus jadi entertainer, pengennya kayak gitu. Cuma ketika pertama kerja di perusahaan media ini gue merasa kayak, aduh, gue kuliah di UI geografi tapi nulis-nulis kocak meme gini, ide-ide konten gini kayaknya mager juga gitu kayak. Cuma ya udah di situ gue sempet ragu apakah lanjut apa enggak ya. Padahal tadi gue 2 minggu kerja di situ gue mau langsung resign gitu. Cuma akhirnya ya kayak aduh males amat kerjaan gini gitu ya. Kalau kayak ngerasa ngapain gue sama ini bekerja keras gitu. Ngapain kerja kayak gini. Cuma akhirnya gue diingetin sama kakak gue kayak yaudah nanti aja tahan dulu aja lagi pandemi, udah seenggaknya lu sampai probation dah 3 bulan gitu. Udah akhirnya keterusan. Betah ternyata. Keterusan besok sekarang. Gitu lah orang-orang yang mau resign tapi ingat masih miskin gimana. Iya gitu karena susah juga pandemi. Aduh gitu dah. Tadi kan tapi lo sempat mention kan beberapa kali lo tuh sebenarnya punya kerjaan gimana ya, main job gitu. Nah lo tuh sebenarnya main jobnya tuh apa gitu sampai punya, bisa dibilang kan orang-orang yang kayak korporat gitu kan biasanya 9 to 5 gak boleh megang HP gitu-gitu. Nah main job lo posisinya tuh sebagai apa sehingga lo bisa ada waktu buat mikir-mikir hal yang kreatif-kreatif kayak gini? Kerjaan saya sebenarnya saya di bidang sosial media juga ya. Lo sebenarnya balik ke SMO penulis gitu juga sih. Penulis juga. Jadi content writer dan scriptwriter gue masih bekerja di bidang itu basicnya. Dan gue sekarang lebih ke mengolah brief klien menjadi sebuah naskah yang nanti akan di deliver seperti apa untuk konten gitu. Nggak berarti jauh-jauh dari situ. Lo tetap ada klien yang pihak klien juga. Gue pikir maksudnya lo kan udah ada yang sendiri kan gitu, yang semakin di depan itu gitu. Ya ngurus sendiri dan ngurus untuk kantor juga gitu sih. Tapi kalau gue kan sekarang ngeliat banyak tren akun-akun shitpost gitu. Kalau tahu akun-akun kayak Elite Global Reel gitu, Salty Hub gitu. Lo sempet gak jadi admin akun-akun kayak gitu? Enggak sih. Oh enggak. Soalnya saya pikir karena Bang Devan ini lucu sekali, dia sempat jadi admin buat akun-akun gini gitu. Kebetulan tidak, kebetulan saya follow-followan juga sama Elite Global ya. Kayaknya itu miminnya coki dah. Kayaknya miminnya coki Gue sempet curiga itu juga lagi. Enggak gitu. Cuma ya gue penikmat konten shitpost, receh-receh kayak video-video orang India ngubek-ngubek makanan itu. Perindavan. Gue penikmat kontennya orang-orang jatuh, pokoknya konten-konten shitpost. Ya komedi-komedi ringan gitu lah. Gue penikmat kontennya. Kalau lo dulu tuh ke expose-nya Dagelan, 4chan atau 9gag gitu bang. Soalnya masa-masa gue sih kebanyakan ngeliatnya dari 9gag gitu. 4chan itu apa ya? 4chan tuh ya semacam kayak 9gag juga sih. Kayak shitpost gitu. Kalau dulu dapet, pasti kan lo buat ngolah sesuatu hal yang lucu, lo sebenarnya udah secara nggak sadar tuh ngeliat konten-konten yang lucu gitu kan. Kalau dulu lo ngeliatnya dari mana? Dulu 9gag juga sih gue. 9gag dan dulu tuh ada di Indo namanya Wancak. Oh iya Wancak. Wancak. Itu di line ya, seinget gue yang Wancak tuh dia punya web sendiri dan ada IG-nya juga. Di line juga ada kayaknya. Dan dulu banyak akun-akun video shitpost di line juga gak sih? Iya.
Gue juga banyak tahu itu dari situ. amazing videos lah, apa memes video, gue juga kadang suka nge-follow-followin dan gue nge-scroll timeline sampai akhir gitu-gitu. Jadi ya Wancak, Dagelan juga gue nge-follow dari dulu. Wancak sih yang gue inget. Sampai gue sempet mau bikin meme, mau ngupload. Itu gara-gara Wancak. Gara-gara Wancak, gue sampai bikin akun terus mau ngupload meme yang gue bikin tuh, gue ngedit di Fotoba apa yang namanya dulu tuh, pokoknya aplikasinya gitu dah, Photoscape apa, gue ngedit gitu sampai gue upload, cuma akhirnya nggak jadi karena ribet, mesti email segala macem. Gitu, saya kan rada gaptek dulu ya. Gitu. Tiba-tiba sekarang jadi makro influencer gitu ya. Wah, masih banyak yang di atas saya, masih banyak monster di atas gua. Tapi dulu gue juga sama lagi, gue gara-gara akun-akun kayak gitu, gue suka bikin apa namanya meme-meme yang buat diri sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya lumayan berpengaruh juga apa yang kita konsumsi dulu gitu ya. Makanya mungkin lo bisa selucu sekarang karena itu. Kalau lo nontonin meme yang kayak gimana sih? Kalau gue nontonin meme yang lo tau gak sih yang lo share nih antar temen circle lo tuh konten seperti apa nih? Dark joke lagi. Dark joke. Gak bisa gue sebutin di sini. Tapi kalau dulu pas SMP itu lebih ke kayak meme, entah kenapa ya, kalau dulu tuh muka-muka yang kocak gitu, lo tau gak sih yang kartun-kartun kocak, mukanya senyum banget, senyum gede banget. Derpina, Herb gitu-gitu iya, ya. derp gitu. Iya. Entah kenapa selera humor gue pas SMP garing banget kali ya. Gue Yang ketawa. Yang Nicolas Cage gitu-gitu kan. Iya, terus nanti muka-muka temen gue edit gitu ke konten kayak gitu. Nah, kalau dulu gue seputar itu doang, ngeceng-ngecengin teman-teman gitu. Sekarang udah nggak ada ya meme simple kayak gitu ya. Iya. Sekarang tapi lebih banyak ngecengin orang tahu bang. Iya. Iya, maksudnya sama sih sebenarnya, kayak lo kan ngecengin orang-orang yang motivator. Tapi lo pernah dapet perlawanan nggak, kayak orang ada yang sensitif ke lo, kayak emang kenapa sih bang, gue nggak boleh apa kalau misalnya gue suka konsumsi konten motivasi gitu? Ada aja orang, gue pernah digoblok-goblokin sama orang. Hater, lo ada hater? Kayaknya nggak jadi hater juga sih, cuma nge-hate aja dalam satu waktu udah gitu. Ada yang gue waktu itu bikin konten tentang resign intinya, terus dia kayak ngomong, lu kagak usah bikin konten tentang resign, goblok gitu. Kayaknya tuh banyak goblok. Gue cari kerja susah gitu. Lu nanti, dia pokoknya bawa-bawa agama juga gitu-gitu loh, dosa segala macam. Akhirnya itu ketika gue baca, gue konten ini. Bahan konten nih. Akhirnya gue kontenin lagi. Dan gue bawa ke materi stand up gue. Gitu lah. Cuma memang kebanyakan orang-orang yang komen-komen di gue tuh nggak ada yang beneran benci sih kayaknya. Positif lah. Kayak baru satu orang itu doang deh. Kayak selama ini gue lihat orang-orang pada komen, Sherlock bang gue pukul gitu. Tapi kan konteksnya bercanda ya. Bercanda kan? Sebenarnya itu gue bang. Ayo mana palunya? Gitu kayak ya ada aja yang ngebenci gitu. Cuma sekarang udah nggak pernah ada kayak gitu lagi sih. Kalau pandangan lo gimana bang sama orang-orang yang kayak udah tahu nih ini akun komedi, terus udah tahu lo tuh sebenarnya bercanda gitu, tapi mereka tersinggung, lo gimana ngadepin hal tersebut? Gue sih melihat karena gue tidak menaruh ekspektasi apa-apa ke orang lain ya, ya udah silakan aja mereka mau bersikap kayak gimana gitu. Gue juga fair gitu. Dalam artian gue juga bebas bersikap kayak gimana ke kalian, dan kalian juga boleh bersikap kayak gimana ke gue juga. Cuma ketika mereka nulis hate comment gitu ya gue hapus. Oh lo anti kritik. Tapi gue gak apa-apa, anti kritik. Enggak, biasa kalau yang udah ofensif banget, pokoknya bahasanya juga nggak bagus, udah nggak ada funny-nya gitu, udah nggak ada unsur funny-nya, jadi kadang gue hapus. Tapi kalau ada yang nge-DM gitu ya, gue suka ngeladenin DM random orang sih. Maksudnya DM hate atau DM hate ataupun DM orang kesepian, bang tadi gue habis diselingkuhin gini, ya gue balesin. Jadi konten. Gue balesin, gue suka nge-reply DM random gitu. Kadang ada juga yang ngejadiin DM gue tuh jadi tempat nyimpen konten shitpost. Bang izin kirim. Bang izin kirim, ada banyak, buset udah dari 3 bulan yang lalu ya. Ternyata DM gue dijadiin ini arsip, gitulah. Coba kalau misalnya kita ngomongin soal apa ya, komunitas stand up yang gue tahu, misalnya nih mereka tuh datang ke acara-acara yang gue tahu sekarang kan komunitas stand up itu dibanding 2013 tadi udah grow banget gitu ya. Terus mereka kenalin gue komunitas dari daerah ini gitu. Nah kalau lu pernah ngerasain hal itu nggak bang, kayak kebersamaan dalam komunitas suatu daerah gitu? Gua tuh dari stand up Cilegon, jadi gua
tinggal di Cilegon dan kebetulan sekarang memang menetap di Depok dan gue joinnya ke stand up Cilegon. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh. Tapi gue udah nggak pernah open mic lagi sih. Udah 1 tahun gue nggak stand up, sebenarnya udah vakum. Nah kalau di Depok ini gue mainnya sama anak-anak stand up Depok. Cuma nggak tergabung ke dalam komunitasnya gitu. Jadi ya kalau dibilang gue komunitas mana ya gue komunitas stand up Cilegon. Gitu dan ya itu sekarang sih alhamdulillah komunitas-komunitas sudah semakin banyak ya, walaupun sekarang sebenarnya untuk stand up comedy itu agak meredup sih, maksudnya dalam artian nggak serame dulu ya, nggak seheboh dulu, dan juga kayaknya dulu tuh anak-anak yang join komunitas tuh pada semangat banget gitu loh. Sekarang kayak mereka tuh jatuhnya lebih ke nyari temen tongkrongan aja gitu, nggak ada yang dulu kan kayak punya mimpi bisa masuk TV gitu-gitu. Sekarang tuh kayak gue ngeliatnya nggak terlalu sesemangat itu deh kayaknya anak-anak. Padahal udah pada seneng ngumpul nongkrong aja. Gitu. Kalau di komunitas tuh ngapain aja Bang? Maksudnya kan lu kan pada stand up komedian lu pada ngebanyol aja tuh. Sebenarnya ada kegiatannya gitu kayak workshop apalah gitu. Di komunitas stand up tuh setiap sekali seminggu tuh pasti ada namanya open mic. Itu kita sesi ngetes materi. Jadi biasanya di kafe-kafe gitu kita stand up. Nah selain open mic itu ada juga namanya kombut. Kombut tuh comedy buddy. Jadi sharing-sharing tentang materi yang nanti akan di open mic kan. Jadi ngobrol gitu, gue punya materi tentang ini lucu apa enggak. Baru nanti di hari lainnya open mic. Biasanya kayak gitu. Kalau di komunitas stand up. Tapi gue ngebayangin ya, kalau misalnya diri gue gitu join komunitas stand up terus tahu ada open mic, first timer gitu, kayaknya gue bakal gemeter gitu deh. Kalau lo pernah gak Bang ada kayak jiper gitu, terus habis itu lo gagal gitu? Wah gagal pernah banget gue. Apa tuh, ada ceritanya? Gue mengalami kegagalan terbesar dalam stand up anjay. Apa tuh? Waktu gua ikut acaranya street komedinya Metro TV. Wah Metro TV lagi gede banget. Jadi Metro TV waktu itu bikin acara kompetisi offline yang nggak tayang di TV-nya gitu. Jadi ya udah offline dan itu memang benar-benar liar. Jadi di street komedi itu namanya juga street ya. Jadi semua komika tuh dibebasin, lu mau ngomong apa aja, mau sara, mau politik segala macam bebas. Intinya tanggung jawab aja kalau ada yang mukul. Kalau ada orang datang mukul lu ya udah urusan lu gitu. Intinya dibebasin. Nah di situ gua tuh masuk ke babak 24 besar. Wah keren juga. Dari se-Indonesia tuh. Ya se-Indonesia gue masuk ke 24 besar. Dan 24 besar itu tanding di Jakarta. Nah ketika gue seleksi di daerah itu gue lucu banget tuh. Seleksi di Banten. Ibaratnya pecah nih. Wah kocak lah pokoknya. Kocak mantap. Dari situ gue agak jumawa. Kesalahan gue adalah itu gue masih SMA ya. Star syndrome. Masih SMA nih. Bocah-bocah SMA yang kayak gue merasa jumawa materi gue kemarin udah kocak banget, udah pakai yang sama aja materi buat tanding di Jakarta. Nah ketika di Jakarta gue kebetulan dapat nomor urut pertama. Wah gila. Dan gue stand up di depan ibaratnya anak-anak tongkrongan Jakarta, anak-anak gaul Jakarta gitu loh. Dan ketika gue yang babak pertama di Banten itu penonton gue tuh kebanyakan ibaratnya penonton gue lah, penonton cewek-cewek, anak sekolahan yang ibaratnya empuk gitu. Ketika gue stand up di Jakarta dengan materi yang sebelumnya itu ternyata nggak kena sama sekali. Itu anyep banget di situ. Mungkin kayak 5 menit teranyep yang pernah gue alami gitu. Ya udah di situ gue sempet trauma stand up. Cuma gak yang trauma gimana juga sih. Gue sempat berhenti stand up di situ selama mungkin 3 bulan setelah kejadian itu. Dan itu sempat menjadi bahan omongan orang-orang. Sampai jadi bahan omongan? Komunitas juga ternyata. Orang-orang pada taunya, ada tuh peserta pertama yang setelah tampil nangis. Lo nangis Bang? Gue lupa sejujurnya apakah gue nangis atau enggak. Cuma kan kenapa ada isu nangis itu. Saking ya gitu dah. Sampai MC-nya tuh ngecengin gue gitu. Ketika gue selesai tampil, dia bilang, ya acara kita baru dimulai. Sedih banget. Ya memang kultur stand up seperti itu sih. Iya sih. Si MC-nya memang nyelamatin crowd-nya biar nggak bosen dan biar ngangetin buat peserta selanjutnya. Dan gue ya fine-fine aja dengan hal itu ya. Memang sudah kulturnya seperti itu dan ya memang itulah dunia street comedy gitulah. Di situ ya gue sempet, wah apa nggak usah stand up ya.
Tapi udah akhirnya di kuliah ada stand up UI dan akhirnya gue stand up lagi gitu. Gitu tapi ya. Tapi keren juga ya lu sekarang udah bisa berhasil dapetin market orang-orang Jakarta gitu. Gue lihat malahan kebanyakan kayaknya followers lo segmennya Jakarta malah. Iya sih kalau ngeliat insight-nya emang kebanyakan Jakarta ya. Mungkin karena gue di daerah sini juga. Gitu ya, karena mungkin orang ibu kota lebih main sosmed, nggak tahu. Oh iya bisa juga sih. Tapi lo sempat ngerasa gak kayak kayaknya orang-orang Jakarta lebih judgmental atau gimana gitu soal jokes, atau lo harus ngerubah kayak cara lo bawa komedi gitu? Justru malah orang Jakarta tuh lebih santai sih kalau masalah jokes. Yang biasanya rada sensitif tuh orang-orang yang di luar Jakarta sebenarnya, yang masih agak-agak konservatif gitu-gitu loh. Malah gue merasa kayak orang-orang Jakarta kayak lebih santuy, lebih terbuka. Oh berarti yang tadi sebenarnya belum ketemu formulanya aja gitu ya. Nah kalau gue kan sempet lihat kata Bang Panji itu kalau misalnya mimpi dia itu pengennya jadi komika itu bisa jadi salah. Hidup dari karya. Lihat ya. Gue sempet lihat Bang Panji itu ngomong maksudnya pengennya komika itu kalau bisa hidupnya dari karya gitu. Nah menurut lo itu bisa atau enggak? Bisa, tapi susah. Bisa, tapi mati. Bisa, tapi mati. Bisa, tapi sulit. Gitu. Ya bisa aja. Enggak bisa kok, bisa. Bisa. Kok demotivator jadi motivator Bang ya Panji, respect Bang Panji. Bisa. Komika tuh bisa hidup dari karya dan kebetulan sekarang kan ternyata stand up comedy itu turunannya ada banyak banget kan. Orang tuh bukan seorang stand up comedy itu bukan cuma jadi performer doang, dia bisa jadi penulis, bisa jadi konsultan komedi, bisa jadi produser, bisa jadi sutradara, bisa jadi segala macam ternyata. Basicnya tuh berawal dari penulisan. Rootnya tuh dari penulisan gitu. Oh jadi lo sebenarnya kayak sebelum ngeluarin jokes apa itu sebenarnya udah lo pikirin gitu formulanya kayak gimana? Boleh tau nggak Bang kayak misalnya gue kan ngeliat ya di beberapa podcast ataupun berapa obrolan komedian gitu bilang stand up itu sebenarnya belajar juga karena ada kayak harus nyiapin punchline gitu. Nah boleh kasih tahu gak apa sih prosesnya gitu? Ternyata tuh stand up sebenarnya di dalamnya itu banyak unsur-unsur yang cukup rumit sebenarnya. Jadi dalam satu materi stand up aja, dalam satu kalimat stand up itu ada unsur-unsur setupnya, ada namanya beatnya, ada namanya punchline-nya, dan untuk dari stand up ke punchline itu juga kita butuh tahu timingnya karena ketika udah siap setup dan punchline, cuma ketika kita ngomongin punchline gak sesuai timing itu kadang suka gak kena jokesnya. Terus di sisi lain itu semua dibungkus oleh delivery kitanya kayak gimana. Salah satu hal yang menentukan juga delivery si komikanya juga. Jadi sebenarnya bukan cuma asal ngebanyol ngomong bla 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 kelar gitu ya, karena kita juga merhatiin fokus penontonnya, terus di mana nih kita harus netapin punchline-nya, jokes-nya gitu. Kayak kalau dipikir-pikir mah sebenarnya agak rumit juga nih ternyata stand up comedy. Tapi sangat bisa dipelajari dan harusnya kamu juga bisa sih. Oh ya. Kenapa muka gue udah kayak Kiki Saputri ya? Gue ngomong gitu udah cocok jadi pelawak. Muka lu kayak Panji sih. Waduh, mens rea gue. Waduh. Terus kalau gitu kan gue tahu ya Bang, lo tuh menyebut diri lo sebagai demotivator tersertifikasi gitu. Bisa nggak lo sekarang bikin materi tapi buat komika? Kan biasanya lo bikin buat bekerja gitu. Pernah nggak lo bikin materi buat komika gitu? Coba ngejok sekali deh di sini gitu. Atau nggak lo capek kali? Kayak tiap ketemu orang, lo kan komedian, coba ngejokes gitu. Saya tidak bisa. Saya kalah, memang saya gagal di sini. Tidak semua hal harus saya bisa kan. Quotes buat komika gitu ya. Iya. Nah, apa Bang jokes buat komika? Buat teman-temanku stand up komedian di luar sana, aku ingin ngingetin aja bahwa sebenarnya hidup itu bukan tentang seberapa besar bayaran kamu ketika manggung, tapi tentang seberapa lama lagi kamu bisa bertahan dengan bayaran yang segitu-gitu aja. Stop Panji. Canda Bang Panji. Itu sebenarnya realita ya Bang atau gimana? Realita. Susah guys buat makan dari mimpi. Susah. Kecuali orang tua kamu memang Pejabat.
Kecuali orang tua kamu ada di pihak yang menang. Oke bang. Kenapa sih? Ada apa sih? Ada apa sih? Gue pengen tahu nih sekarang taste lo deh. Kasih gue 3 komika top yang paling ger menurut lo. Indonesia atau Indonesia. Komika Indonesia yang gua suka itu ini komika yang pernah bikin gua ketawa sampai nangis ya. Ketika gua nonton show-nya ya. Pertama Coki Pardede. Kalau itu ceritanya lucu banget sih. Sumpah deh, lu pernah nggak nonton stand up offline? Iya, pernah. Nonton show-nya siapa? Gue lupa banget. Oza waktu itu. Oh, Oza. Oza tapi waktu itu kelakar. Jadi memang gue sangat menyarankan ya kepada teman-teman sekalian untuk nonton show stand up secara offline, secara langsung. Karena di situ komika bisa menjadi dirinya yang sebenarnya. Iya. Dan kalian akan mendapatkan experience tawa yang sesungguhnya gitu. Kalau nonton di YouTube apa di online itu kan kayak orang kan ketahan ya kebatas sama dan udah ada mungkin yang disensor-sensor violation gitu. betul. Nah, gue waktu itu nonton show-nya Coki. Show-nya Coki itu gue ketawa sampai mengeluarkan air mata sih, kayak ya dia dengan dark jokes-nya dan yang se-fucked up itu menceritakan kehidupannya itu kayak wah bangsatnya orang. Tapi lo yakin bang ngomongin Coki sekarang? Apa lah. Oh iya. Ini bukan ini kan? Ini bukan kopi itu kan? Bukan kopi boykot kan? Aman guys. I still drink every day. Jadi drink so every day. Iya. Ini bukan itu ya, bukan kopi itu ya. Coki itu sempat bikin gua ketawa sampai nangis. Terus yang kedua Pras Teguh. Oh, gue belum pernah nonton sih kalau misalnya dia asli. Tonton dah. Pras Teguh tuh orangnya ekspresif. Dia tuh terkenal memang dengan ekotnya yang kenceng ya. Jadi dia tuh nggak ngasih kesempatan penontonnya buat bernapas dulu gitu kayak langsung ketawa gitu. Waktu itu Pras Teguh ngomongin tentang istrinya yang melahirkan bersalin. Waduh. Lucu banget, nggak mau saya ceritain. Jorang. Pras Teguh, terus yang kedua itu, yang ketiga siapa lagi ya? Diki Divi. Tahu Diki Divi nggak? Sekarang dia jadi ini sih, dia sering main di TV sih. Kalau pernah lihat TV apa ya dia acara apa ya? Ya Diki Divi dia ada. Kalau dia genre komedinya tuh ngomongin apa? Dia tuh rada bebencongan gitu. Rada bebencongan gitu. Waktu itu gue pernah nonton special show-nya di Ketawa Comedy Club dan itu lucu. Satu-satunya orang bebencongan yang gue respect lah. Kayak ya, lu nggak apa-apa dah jadi bebencongan. Hati-hati bang. Enggak ya? Sorry. Enggak maksudnya. Longsor gempa. Enggak deng. Gitu. Nah sebenarnya itu adalah trick question. Sekarang coba sebutkan 3 komedian menurut lo paling garing. Wah. Waduh, tolong. Komedian atau komika nih? Komika. 1, Devan Demotivator. Tapi disclaimer ya, saya juga belum menjadi komika nasional. Ya, ini jokes only. Saya juga bisa dibilang nggak selucu mereka, saya mah nggak ada apa-apanya mending mereka. Siapa ya? Bang Devan orang Jawa ya? Iya, kenapa? Kok kayak ngalihin pertanyaan gitu? Saya ini Joko Widodo. Jawa. Salah ya gue ngomong itu di sini ya. Gua nonton stand up yang gua ketawa tapi biasa aja, nggak yang sampai ketawa nangis, itu adalah show-nya Radit. Oh. Bukan berarti dia tidak lucu. Gue ngerti. Tapi mungkin karena selera komedinya udah beda kali ya. Kayak Radit tuh tipikal jokes yang tentang cewek-cewek yang kayak nyi yang main-main ekspresinya gitu ya. Gua entah ya sekarang udah nggak terhibur dengan jokes itu lagi. Jadi ketika gua waktu itu nonton special show-nya Radit, gua merasa kurang puas tertawa gitu dibanding show-nya Coki. Tapi gue tetap nonton show-nya yang barunya sih. Kalau Radit kayak build up gitu gak sih? Kalau dia pelan-pelan gak yang langsung der gitu. Dan juga ya itu sih balik ke pembahasannya dia dan selera jokesnya gitu. Gue merasa itu Radit lucu tapi gue nggak yang terhibur sama yang lain Coki gitu. Coki itu siapa lagi ya. Dan kedua Panji. Gila ya gue langsung nyerang founder. Takut banget ya.
Bang Panji tuh lucu, cuma aduh gue takut. Gile, gue langsung nyerang founder. Maksudnya ini tanpa mendiskreditkan mereka ya, tanpa mengurangi Gue rasa ngeliatnya hormat. soalnya sekarang tuh Bang Panji kayak, lo tau film Dune gak Bang? Tahu, Lo tau main karakternya gak? tapi gue nggak nonton, tapi tahu. Iya, ada Yang di Mesia padang pasir itu kan. Gue ngerasa sekarang Bang Panji tuh kayak Mesia itu. Jesus kah? Messiah. Savior. Seperti Jesus kan dia lebih ke. Jadi menurut kamu Jesus tidak funny? Gitu ya. Menurut Zebi. Gitu. Enggak. Oke, lanjut. Panji tuh gue pernah nonton show-nya Komedium Noi. Lucu. Cuma ini disclaimer-nya adalah batasannya nggak nyampe bikin gue ketawa nangis ya. Tapi gue tetap lucu, tetap terhibur. Tadi Bang Radit juga tetap tertawa, Bang Panji tuh ketawa juga, cuma nggak yang nyampe gue sampai nangis gitu ya. Gitu. Terus siapa lagi ya? Gitu aja deh. Oke. Berarti masih main aman Bang Devan. Emang yang gak aman gimana ya? Tapi nggak Bang, gue pas awal nonton stand up comedy pas offline itu, beberapa malahan gue diajarin kayak cara stand up sambil lucu gitu. Kata mereka salah satunya ya pakai topik politik, karena orang-orang pasti udah ada di otak nih kayak oh siapa wakil presiden yang kerjanya cuma duduk doang gitu. Emang siapa ya? ada. Coba kan maksudnya kan orang-orang sebenarnya udah ada nih di pikirannya gitu. Terus nanti pas komedian yang ngomong ya semua orang udah ketawa gitu. Jadi gue kayak ngerasa Bang Panji juga banyak kayak gitu sih. Maksudnya kayak ngomongin isu politik, makanya banyak orang yang relate gitu. Ya, salah satu hal yang gampang sih untuk dijadikan topik stand up tuh adalah politik. Karena isu yang lagi viral-viral gitu, karena otomatis semua orang akan langsung relate gitu. Gitu, nggak perlu kita ngasih setup yang panjang menjelaskan gimana kita langsung sebut intinya aja orang tuh udah ngerti tentang kasus ini gitu. Gitu. Mantap, Bang Panji lucu. Bang Panji lucu, Bang Radit lucu. Yang nggak lucu Bang Devan. Saya tidak lucu. Saya nggak lucu kok. Enggak lah, lucu. Oke, terakhir Bang. Gue kepo karena kan biasanya tuh karir part seorang komedian itu mereka kayak tadi kan lo bilang audisi suci, terus jadi stand up, abis itu jadi MC di acara apa, terus abis itu jadi pemain film. Nah, kalau misalnya lo tiba-tiba dapet tawaran nih dari PH, gue pengen lo jadi aktor utama gue. Lo pengen mainin karakter yang kayak gimana? Gue pengen jadi tokoh utama yang akan berciuman dengan lawan mainnya. Canda. Kayak gak mungkin gitu ya. Soalnya kayak muka gue gak cocok jadi tokoh utama juga ya. Muka lo cocoknya jadi apa tuh Bang? Penjahat mungkin ya. Gue kayaknya pengen memainkan peran yang depresif gitu dah. Kayaknya seru. Karena demotivator. Dan gue tuh selalu amazed aja sama gue nonton drakor, nonton film-film series gitu. Kayak orang-orang depresif nih actingnya tuh bagus gitu, bisa kita merasakan sakitnya, pahit getir kehidupan lewat tatapan mata, seringai mata yang lancip, yang tajam. Kalau kayak tokoh utama yang romance gitu kayak nggak mungkin ya, karena gue nggak seganteng itu ya. Gue cuma ganteng dikit aja gitu, nggak yang sampai gitulah. Kayaknya yang depresif seru. Atau jadi tokoh kocak-kocak kan boleh. Jadi pohon juga boleh, mungkin masuk layar lebar dah. Tolong. Pengen gue masuk layar lebar jadi apa kek? Jadi lighting gue gini. Tolong Bang Ernest, gue mau jadi apa aja mungkin masuk layar lebar. Oke, sekarang coba acting nangis. Ya sayangnya Anda belum lulus. Maaf ya. Oke, terakhir Bang, coba kasih kata-kata penutup tapi jangan kata motivasi. Kata demotivasi yang sering lo omongin itu. Oke. Silakan Bang Devan. Lihat kemana? Buat sahabat-sahabatku Kasat Kusut, buat sahabat-sahabat Kasat Kusut ZB Magnolia, kamu tuh nggak harus jadi PNS, kamu nggak harus kerja di BUMN, kamu nggak harus kerja di multinational company, tapi kamu tau nggak apa yang harus? Kamu harus kuat mental melihat mereka yang pekerjaannya enak, fasilitasnya banyak, gajinya gede, dan bisa dipamerin ke orang-orang. Itu dia Bang Devan.
Terima kasih Zabi. Kasut kusut.